dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas temanya adalah Dialah Imamku. Nah mungkin banyak juga nih sahabat Dasar yang masih jomblo, masih single, sulit menemukan pasangan. Ada tipsnya sebenarnya bagaimana pasangan kita benar-benar bisa menjadi imam di keluarga. Tadi yang pertama dari kecakapannya Pak Ustadz ya. Dari cantik. Cantiknya. Dua, keturunan baik-baik. Keturunannya baik-baik. Ini mana siapa nih? Oke. Gitu ya. Nah ini penting karena untuk cari imam yang bagus harus diseleksi dulu. Iya kan? Diseleksi dulu. Nah untuk mendapat suami yang baik, istri yang baik, seleksi. Bukan koleksi. Ada syarat-syaratnya. Oh, iya. Nah, kalau koleksi saya enggak tahu ya. Sorry. Nah, Sorry. Maaf. Ini pengalaman. Maaf. Ya kan. Nah Bu, itu tadi satu, cantik. Dua, keturunan baik-baik. Tiga, lihatlah kekayaannya. Boleh enggak cari perempuan kaya? Boleh. Boleh enggak cari menantu yang kaya? Boleh. Tapi jangan jadi pertimbangan utama. Kenapa? Kau bisa kecewa. Kenapa? Kaya ada batasnya. Dia bilang, enggak miskin itu Ustaz. Kaya 7 turunan itu. Enggak miskin dia guys 7 turunan. Masalahnya dia keturunan 8. Abis dong. Habis dia kan. Wow, kaya ada batasnya. Kaya betul, tiba-tiba kena tsunami. Hancur punya tambang, hancur dia punya toko, kebakaran, habis sekejap. Ya, kalau kaya nak dinikahi, tiba-tiba dia miskin, luntur cintanya. Ya, tapi penting itu Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Salah satu pertimbangan karena Khadijah orang kaya. Janda tapi kaya. 15 tahun lebih tua dari Nabi. Dengar ini anak muda. Tips nih nyari pasangan. Balik kok ke belakang sama tuh ada janda. Berani putar balik. Itu ya. Pertimbangan Khadijah, kenapa? Khadijah waktu itu orang kaya. Lalu kekayaannya bukan untuk dinikmati Nabi pura-pura. Hura-hura. Bukan dinikmati Nabi untuk memperkaya dirinya, memeras Khadijah. Tapi apa? Hartanya Khadijah untuk syiar Islam. Dan terbukti ketika Nabi diboikot, ibu tahu boikot? Boikot tidak boleh bertransaksi. Abu Jahal, Abu Lahab, bikin ke Abu Sofyan, bikin kesepakatan di Mekah. Keturunan Bani Hashim. Bani Hashim ini keturunan Nabi. Kira-kira kalau dietniskan, disukukan di sini Sulawesi, kita bilang, jangan kau pernah ada bertransaksi dengan orang Pangkep. Kan ini majelis taklim orang Pangkep semua kan. Nah, maka tidak boleh beli barang-barangnya orang Pangkep, tidak boleh menjual kepada orang Pangkep. 3 tahun. Kebijakan itu boikot Bani Hashim. Tidak boleh kau beli barang-barangnya, tidak boleh kau menjual kepadanya. 3 tahun. Disitulah habis hartanya Khadijah untuk membantu orang Islam waktu itu. Penting itu harta. Saya mau pergi dakwah, ada harta, digunakan untuk dakwah. Penting cari orang kaya, tapi jangan kamu jadikan itu prioritas. Apalagi kau ini bocil-bocil. Kau menikahi orang, kau lihat hartanya bapaknya. Jangan. Laki-laki terhormat, tidak pernah menghitung warisan mertuanya. Dia berdiri dengan kakinya sendiri, dengan wajah yang punya tanggung jawab dan punya harga diri. Yang keempat. Ulang tadi. Apa tadi yang pertama? Cantiknya, cakepnya. 2, keturunan. 3, harta. 4, pintarnya. Lu sering ikut pengajian. Agamanya. Tentu bertanya-tanya Ibu, kenapa nak agama nomor 4? Kenapa nak bukan nomor 1? Ya toh? Itu hadis.
tidak titik di situ. Ada komanya, baru bol, cetak miring, stabilo, tanda kutip. Penting. Nabi lanjutkan, koma, utamakan agamanya karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Maksudnya apa Ustadz? Ada orang tidak kaya, tapi agamanya baik. Dengan baiknya agamanya menutupi kemiskinan ekonominya. Ada orang tidak cantik, tapi agamanya baik. Kecantikannya, akhlak menutupi keburukan wajahnya. Paling enak memang mendapat perempuan sempurna keempat-empatnya. Paling enak, tapi kan jarang. Susah didapat. 1000 perempuan belum tentu ada satu. Ada cantik wajahnya, tapi miskin. Iya toh? Saya tanya adiknya mahasiswaku, kau pilih mana? Kaya tapi jelek atau miskin tapi cantik? Nah bilang apa? Biar jelek yang penting kaya. Saya bilang itu menunjukkan kau capek menjadi orang miskin. Kalau saya pilih cantik biar saya yang kasih kaya nanti. Iya toh. Jadi ini cantik, keturunan baik-baik, orang kaya, lalu agamanya baik. Ini tapi andai saja tidak sempurna. Itulah makna dari Nabi bilang utamakan agamanya. Paling siallah kita sudah jelek, miskin, keturunan penjahat, nggak bagus lagi amalnya. Memangnya waktu kau pilih jodoh kau pernah tamu. Nah ini penting. Kenapa? Karena dia akan menjadi teman kita sampai akhir hayat. Dia bukan cuma menjadi pasangan hidup kita, tapi akan menjadi ibu dan bapak dari anak-anak keturunan kita. Maka penting. Kalau mau milih imam, itu bilang tadi, utamakan agamanya. Karena terbukti dalam rumah tangga banyak kita lihat, pejabat ibu bapaknya, ibunya perempuan pejabat, ibunya laki-laki pejabat, karena sama-sama pejabat akhirnya saling menghina. Ibunya, orang tuanya perempuan orang kaya, orang tuanya laki-laki orang kaya, cerai gara-gara apa? Saling merasa tidak mau dipandang enteng. Itu ibu, kalau kita menikah sama orang di bawah kita misalnya, dia tidak terlalu kaya. Ya, suaminya punya kemampuan, biasanya itu istrinya taat. Atau suaminya, istrinya cantik sekali, tapi suaminya tidak cakep, biasanya ini taat sekali sama istrinya. Kenapa dia bilang, inilah hadiah terbaik dalam hidupku. Saya biasa bilang sama orang kaya, kamu kan sudah kaya. Jangan mau kau cari lagi menantu yang sudah kaya. Kau carilah yang bisa doakan kamu ketika kau sudah mati. Nah, ketika kau punya anak 4, pilih mako. Ada yang khusus menantu kita yang bisa urus kekayaan. Ada yang nanti khusus urus agama. Ada yang nanti urus administrasi. Ya misalnya warisan. Cari maki. Tapi apabila ada di antara itu susah mendapatkan keempat-empatnya, agama dulu jadi pertimbangan. Siap. Bagaimana ditahu cara pertimbangan agama baik atau tidak? Tahan dulu Pak Ustadz. Kita biarkan dulu yang mau lewat. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi. Masih dari Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh